dapat terjadi karena adanya penyumbatan parsial aliran darah ke jantung. Hal ini akan menyebabkan penumpukan plak di arteri yang dapat menimbulkan kematian. Etiologi penyakit. Berikut ini adalah faktor penyebab jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah yang membawa darah ke jantung mengalami penyempitan atau tersumbat. Penyumbatan ini biasanya disebabkan oleh penumpukan plak, yaitu campuran lemak, kolesterol, dan zat lainnya di dinding arteri. Akibatnya aliran darah ke jantung menjadi terbatas. Penyebab utama jantung koroner. Yang pertama, kolesterol tinggi. Terlalu banyak kolesterol dalam darah dapat menyebabkan penumpukan plak. Yang kedua, tekanan darah tinggi dapat merusak dinding arteri dan mempermudah penumpukan plak. Yang ketiga, gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, dan pola makan tinggi, lemak jenuh. Yang terakhir, diabetes. Gula darah yang tidak terkontrol dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah. Manifestasi klinis penderita jantung koroner. Gejala-gejala klinis yang mungkin tampak penderita jantung koroner adalah: yang pertama, nyeri pada alat gerak yang muncul di tangan secara bertahap, menjalar ke lengan dan punggung. Yang kedua, merasa sering pusing dan mudah pingsan. Yang ketiga, tekanan pada punggung atas. Yang keempat, muncul keringat dingin yang berlebihan, terutama ketika malam hari. Yang kelima, sesak di dada yang dapat muncul tiba-tiba atau intermittent. Rasa yang terkadang hilang tetapi dapat kembali lagi secara berulang-ulang. Yang keenam, sesak napas walaupun dapat keadaan bugar. Yang terakhir, merasa lelah secara berlebihan. Komplikasi penyakit. Komplikasi jantung koroner meliputi: yang pertama, serangan jantung, aliran darah ke jantung berhenti merusak otot jantung. Yang kedua, gagal jantung, jantung tidak mampu memompa darah dengan baik. Yang kedua, gagal jantung, jantung tidak mampu memompa darah dengan baik. Yang ketiga, aritmia, detakan jantung tidak beratur. Yang keempat, angina pectoris, nyeri dada akibat kurangnya oksigen ke jantung. 5. Shock kardiogenetik, gagal jantung memompa cukup darah. Yang terakhir, kematian mendadak, jantung tiba-tiba berhenti bekerja. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis jantung koroner adalah sebagai berikut. Yang pertama, elektrokardiografi atau EKG, perekaman aktivitas listrik jantung pasien untuk mengetahui apakah pasien pernah atau sedang mengalami serangan jantung. Yang kedua, fotorontogen di bagian dada dapat membantu melihat kondisi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, CT scan atau MRI, tes yang dilakukan untuk melihat kondisi jantung dengan lebih jelas yang tidak dapat melihat pada fotogen. Pemeriksaan tersebut juga dapat memperlihat adanya penumpukan kalsium di pembuluh darah yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Yang keempat, pemeriksaan radionuklir. Pemeriksaan ini digunakan untuk membantu mengukur aliran darah ke otot jantung. Melalui tes ini dapat menunjukkan informasi yang lebih lengkap dengan penampilan gambar jantung pasien.